warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita kembali ke pertemuan kita, meskipun dalam keadaan dalam bentuk daring. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, cuma dengan judul yang terbaru, yaitu alur tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah punya modulnya di masing-masing ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita minta kepada Pak Fadli untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Pak Fadli. Terima kasih Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan guru, kepala sekolah di sekolah penggerak pada malam hari ini, kita tahdidnya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kali ini kita sebelum memulai acara kita, lalu kita ingin mengucapkan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadli. Nah, Bapak Ibu, kita langsung mulai kepada materi hari ini. Mohon izin saya akan men-share screen materi hari ini. Terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Ya, baik. Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita menyusun ATP, kita harus mengetahui dulu 4 hal. Yang pertama itu adalah konsep ATP, yang kedua konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga prinsip penyusunan ATP, dan yang terakhir itu prosedur penyusunan ATP. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di tampilan ini bahwa konsep alur tujuan pembelajaran itu seperti ini. Ada beberapa hal yang harus kita lihat dari kompetensi, konten variasi, kemudian fasenya, tujuan pembelajarannya, hingga berakhir kepada fase akhir, dan disitulah terjadi capaian pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian, apa aja muatan di konsep tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah kompetensi. Jelas ya kompetensi itu apa. Kemudian konten dan variasi. Variasi itu apakah yang ingin kita lakukan itu bentuknya seperti apa? Apakah diskusi kelompok, apakah mengamati, dan lain-lain. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya sebelum kita menyusun ATP adalah ada 7 prinsip yang harus kita hadirkan dalam ATP. Di antaranya, yang pertama itu adalah sederhana dan informatif. Jadi bahasanya itu jelas dan memberikan informasi kepada siapapun pembacanya. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Berarti muatannya itu jelas, esensinya jelas, dan kontekstual berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kemudian berkesinambungan. Nah, di berkesinambungan inilah hadir yang namanya profil pelajar Pancasila yang harus hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Ketiga aspek itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian merdeka belajar. Di sini menjadi konsep utama dalam penyusunan ATP karena kita harus melihat atas kebutuhan siswa, bukan hanya kebutuhan kita sebagai seorang guru. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah operasional dan aplikatif. Jadi dia harus memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran serta asesmennya
sehingga mengacu kepada acuan operasional. Yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Baik, kemudian prosedur dalam penyusunan ATP itu ada 7 langkah. Yang pertama itu adalah melakukan analisis CP yang memuat materi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini sesuai dengan kita ketahui bahwa ada 6 fase capaian pembelajaran. Jadi setiap ATP itu kita harus melihat fase-fasenya, di mana itu akan berkesinambungan antara fasenya. Kemudian yang kedua itu identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Dan kompetensi yang sebelumnya perlu dikuasai siswa. Jadi ini adalah muatannya materi prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Nah, jadi ini harus dijelaskan juga di dalam penyusunan ATP. Yang ketiga itu melakukan analisis setiap elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada 6 dimensi yang Bapak Ibu seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi, ini berada di kompetensi inti di akhir fase. Jadi kita harus menguasai apa saja yang akan ingin dicapai oleh peserta didik kita. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan secara linear, sehingga kegiatan tersebut dilakukan dari hari ke hari. Jadi dia berkesinambungan, tidak terputus. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jamnya. Jadi disampaikan kita pengetahuannya berapa menit, keterampilannya berapa menit, dan sikapnya berapa menit. Ya, demikian prosedur dan tahapan yang harus kita kuasai sebelum kita menyusun ATP. Nah, Bapak Ibu, adakah mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama berada di sekolah? Kalau jika ada, silakan saya persilahkan ya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Bagaimana Ibu Yusneli? Suaranya terputus. Ya. Nah, ya Ibu Ratna, saya pengalamannya waktu menyusun alur tujuan pembelajaran itu kayaknya ada hal yang baru kita lihat di sini ya. Bahwa ya, benar. Ya, ada yang baru, contohnya misalnya di langkah ke-7. Kita lihat bahwa di sini lebih rinci penyusunan alurnya dan penekanannya kepada pencapaian satu kompetensi itu dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sepertinya kalau kita lihat antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu lebih porsinya lebih banyak di keterampilan daripada di pengetahuan. Jadi mungkin ini perlu kita garis bawahi untuk kita menyusun alur tujuan pembelajaran ke depannya nanti. Saya rasa itu yang ada dapat saya tangkap gambaran tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Nelly atas tanggapannya. Benar sekali Bu Nelly, kenapa pada kurikulum sekolah penggerak keterampilan itu durasi waktunya lebih banyak karena memang di sini siswa peserta didik itu dituntut untuk mandiri dan kreatif. Sehingga yang kita hadirkan di lapangan nanti adalah tugas-tugas proyek yang akan bisa saling berhubungan antara satu mapel dengan mapel lain. Makanya durasinya di sini lebih besar. Benar sekali yang disampaikan Bu Yusneli tadi. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang ingin disampaikan atau ada ide-ide tertentu? Pak Ibrahim, Pak Patli mungkin? Ya, terima kasih. Ya, sudah membaca apa yang Ibu Rana tampilkan tadi. Memang banyak sekali perubahan-perubahan di sekolah penggerak ini. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama nanti untuk bisa benar-benar bisa menjalankan sebagai perintah dari kementerian itu Merdeka Belajar. Terima kasih Ibu. Ini hanya penguatannya saja. Ya,
Baik, terima kasih Pak Fadli atas penguatannya. Kemudian sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan pelajaran yang kita ampu di sekolah, ada tambahan mungkin dari Pak Ibrahim sebagai penguatan untuk kita semua? Baik, terima kasih Bu Rana atas kesempatannya. Tapi saya minta dicoba buka dari slide pertama dulu. Saya ingin melihat ya di poin 1. Oke. Baik. Saya melihat di lapangan kebanyakan daripada guru-guru kita. Padahal mereka sudah dapat pengetahuan tentang bagaimana alur penyusunan ya rangka pembelajaran yang baik. Tapi terkesan mereka tidak menggunakan perangkat yang mestinya dia lakukan. Umpamanya di bidang pelajaran olahraga. Dari awal tahun ajaran, apa yang mereka senang? Umpamanya bola kaki. Ya bola kaki terus di lapangan sampai akhir ujian. Jadi saya pernah menegur, kenapa seperti ini? Apakah tidak ada materi lain di buku pelajaran olahraga? Ternyata cukup banyak. Tapi mengapa mereka tidak melakukan? Karena keterbatasan keterampilan. Seperti menjelaskan bagaimana teknik permainan di dalam silat atau lain sebagainya. Jadi karena memang bola yang paling familiar dan disukai oleh anak-anak itu terus setiap hari. Jadi ini perlu kita mempertajam kepada rekan-rekan guru kita dari lintas mata pelajaran agar mereka mengajar sesungguhnya seperti hakikat sebuah pembelajaran di kelas sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang sama untuk semua maba, tidak hanya menonjol pada bidang-bidang yang digemari atau disenangi anak atau yang dikuasai oleh guru. Barangkali itu dulu Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Melalui pembelajaran yang barusan disampaikan sangat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, karena nanti apapun ceritanya, sekolah penggerak itu harus beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Maka melalui komite pembelajaran kita harapkan materi yang kita dapatkan dari pembelajaran ini bisa kita sharing, kita duduk bersama nanti di awal tahun pembelajaran untuk kita susun alur pembelajaran yang benar dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penguatannya benar sekali yang disampaikan Pak Ibrahim. Memang banyak yang terjadi di lapangan seperti itu. Sebenarnya itulah fungsinya kolaborasi antara guru mapel yang sama. Misalkan guru PJOK di sekolah itu ada 2. Atau guru matematika lah, saya contohkan seperti saya. Matematika itu kan luas penjabarannya. Ada bagian-bagian yang tidak saya kuasai, tapi dikuasai oleh guru matematika yang satu lagi. Nah, disitulah pentingnya kolaborasi. Sehingga ketika ada materi yang memang saya tidak punya kapasitas atau minim yang saya kuasai, maka saya beri kesempatan untuk guru mapel matematika yang lain. Tukarlah sebentar. Begitu juga dengan IPA. IPA di SMP itu kan terpadu. Ada yang basicnya guru kita IPA itu fisika, dan ada yang basicnya itu biologi. Nah, ketika memang materinya ditampilkan itu ternyata biologi, di luar kapasitas kita yang fisika, maka kita bisa memberikan kesempatan biologi itu langsung diajarkan oleh yang memang jurusannya biologi. Begitu juga kebalikannya. Jadi, anak-anak kita itu maksimal dapatnya. Demikian juga dengan PJOK yang memang cukup luas cakupan materinya, cukup banyak yang harus dikuasai. Makanya disitulah harus kita saling berkolaborasi antara guru yang mapelnya sama. Demikian Pak Ibrahim ya. Mudah-mudahan kita bisa terus memotivasi guru kita untuk terbuka dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sendiri, sehingga kita tidak menzolimi anak dengan keterbatasan ilmu kita, karena hak anak adalah mendapatkan ilmu yang utuh dari apa yang seharusnya ditentukan oleh kurikulum sekolah penggerak. Demikian Bapak Ibu ya. Untuk tugasnya ada di LMS, jadi Bapak Ibu adalah diminta untuk melakukan menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan contoh yang diberikan dan sesuai rubrik yang yang bisa di-download di LMS. Nah, berikutnya karena ini memang durasinya cukup panjang waktu penyusunannya, karena banyak yang harus kita pertimbangkan, maka Bapak Ibu bisa mendiskusikannya di kelompok. Insya Allah besok akan kita
bahas kembali di pertemuan kita dan akan ada diskusi kelompok. Sebelum ini, karena kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Untuk Pak? tugas ya. Ya, baik. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, diselesaikan tugasnya dalam kelompok agar diskusinya lebih maksimal dan hasil akhir dari produk yang dihasilkan oleh materi ATP ini bisa kita presentasikan dengan maksimal dan kita bisa saling melakukan penguatan sesama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Kita padahi pertemuan hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat diberikan keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.